Oke boy, kembali lagi di channel YouTube Ciko Gimang. Di video sebelumnya tuh aku udah ngebahas tentang perbedaan antara Harvest Moon dan Story of Season dan mana yang asli, mana yang palsu gitu guys ya. Nah, kita kan udah gak asing lagi tuh dengan yang namanya game Harvest Moon ya, game farming simulator, game petualangan simulator tuh yang udah terkenal dari zaman dulu, dari zaman kita udah masih kecil, main di PS1 yang Back to Nature sampai sekarang itu ada seri yang namanya Story of Season gitu ya. Nah, mana sih bang yang asli bang? Oke, daripada kalian bingung ya, kita sekaligus bahas sejarahnya, terus perkembangannya gimana sama dampaknya buat kita nih boy ya. Oke, langsung aja cuy, kita bahas satu persatu. Pertama kita bahas dari sejarahnya dulu cuy. Seri Harvest Moon ini awalnya dirilis di tahun 1996 cuy ya. Nah, yang ngembangin game ini tuh adalah Victor Entertainment Software yang terkenal dia sebagai bagian dari perusahaan Marvelous Entertainment atau sekarang dikenal sebagai Marvelous Inc. Singkatnya Marvelous ini yang masarin game itu gitu, yang ngembangin dan masarin game ini di Jepang. Kalau di luar Jepang gimana bang? Nah kalau di luar Jepang atau secara internasional perilisannya ya. Nah kebetulan zaman dulu itu belum ada yang namanya game digital, jadi melalui game fisik gitu ya. Jadi si Marvelous ini ngajak kerja sama gitu, ngajak kerja sama perusahaan lain, perusahaan multinasional ya, yang namanya itu Natsume Inc. Nah, si Natsume Inc inilah pemegang lisensi internasional untuk memasarkan game ini ke seluruh dunia. Jadi kesimpulannya gimana bang? Kesimpulannya si dari dua developer tadi ya, dari bukan developer ya, dari dua perusahaan tadi, si Marvelous dan Natsume. Marvelous adalah yang mengembangkan gamenya, dan si Natsume secara hukum yang atau secara legal ya yang memiliki hak buat memasarkan game ini gitu atau ngejual gamenya gitu ya. Ya anggapannya gue yang ngebikin, lu yang jualin gitu, yang masarin gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian ini semua berlangsung sampai mulai banyak booming ya game-gamenya, mulai dari Harvest Moon Friends of Mineral Town yang ada di Nintendo GBA, sampai dari Harvest Moon Back to Nature yang terkenal yang dimainin para TikTok itu ya, live streamer TikTok. Lalu ada Harvest Moon Same Homeland yang walaupun gak bisa nikah tapi it's okay lah, masih bagus gamenya cuy karena ada 9 ending ya. Aku udah tapetin game itu. Terus ada Harvest Moon Wonderful Life yang katanya itu bisa punya anak, bisa sampai kitanya meninggal dan anaknya itu sampai gede ngurusin hewan-hewan kita, peternakan kita dan segala macamnya ya. Nah, setelah muncul banyaknya seri game Harvest Moon ini cuy ya, tiba-tiba nih ya di tahun 2013 gitu ya. 2000 di medio antara tahun 2012 sampai 2013. Nah, mereka berdua ini memutuskan kerja sama mereka cuy. Entah suatu alasan atau gimana ya. Marvelous tuh nggak lagi memperpanjang lisensi gitu ya, lisensi ke Natsume buat masarin game ini. Nah, akhirnya tuh Natsume berpikir tuh, wah, gue udah diputusin nih kontraknya nih sama Natsume gitu ya, sama si Marvelous gitu ya. Nah, gue harus ngelakuin apa nih? Nah, si Natsume tuh ngambil kesempatan ini boy. Dia tuh ngambil kesempatan ini buat apa tuh bang? Buat ngembangkan game Harvest Moon mereka sendiri cuy. Jadi yang bikin gamenya itu awalnya Marvelous, si Natsume pun pengen bikin juga gitu boy ya. Pengen bikin juga untuk pasar Eropa dan Amerika Utara atau North Amerika ya. Kayak Amerika Serikat, Kanada dan segala macamnya ya. Nah di tahun 2015 lah itulah si Natsume akhirnya independen atau berdiri sendiri buat ngembangin dan masarin game ini sendiri, game Harvest Moon itu sendiri cuy. Judul gamenya apa tuh bang? Awal dari game Harvest Moon yang dikembangkan Natsume itu namanya Harvest Moon The Lost Valley yang rilis tahun 2015 di Nintendo 3DS. Nah kalau Marvelous gimana bang? Nah kalau Marvelous dia tuh kemarin akhirnya awalnya setelah berpisah itu dia bikin game dengan anak perusahaan mereka sendiri atau namanya itu Exit Games. Si Marvelous dan Exit Games bikin Story of Season dan si Natsume bikin seri Harvest Moon gitu boy. Itu judulnya emang awalnya Story of Season ya yang rilis tahun 2014 di Nintendo 3DS. Nah dampaknya apa tuh bang buat kita tuh? Nah dampaknya buat kita ini ke para gamers ya, setelah berjalannya waktu mereka berdua berpisah antara Natsume dan Marvelous, si Natsume itu akhirnya terkenal punya reputasi yang buruk cuy, karena ya yang gue lihat ya game-game Harvest Moon yang dia bikin tuh menurut gue gak ada yang wah atau gak ada yang bagus ya. Kok bisa bang? Iya terakhir gue itu main Harvest Moon One World ya. Ini game terakhir yang dirilis sama si, bukan terakhir ya, yang terbaru ya. Sebelum ada Harvest Moon yang terbaru lagi, ini One World itu ya. Itu si Harvest Moon One World ini gue lihat rada mengecewakan cuy. Kenapa bang? Karena yang pertama repetitif ya, monoton ya. Karena gitu-gitu aja coy. Mirip sama Harvest Moon Save the Homeland lah ya, kalau dari segi repetitifnya. Tapi Save the Homeland itu masih bagus, masih ada bagusnya lah karena dia ada 9 ending. Jadi kita dikasih banyak jalan cerita walaupun dunia farmingnya repetitif ya di Save the Homeland. Tapi kalau di One World itu gitu-gitu aja coy ceritanya ya. Terus yang kedua,
dia tuh gerakannya kaku boy. Gak tau kenapa, ini kan rilisnya di PS4, di PC gitu ya. Tapi kenapa kok gerakannya kaku banget gitu boy ya. Gua berasa main game zaman-zaman PS3, PS2 gitu boy. Gak dari segi gerakan ya, walaupun grafiknya ya game grafik current gen lah ya gitu. Kalau lu lihat juga dari video trailernya si Harvest Moon World ini, lu lihat kan dia itu kayak tampilannya dari atas dan bikin gua rada pusing boy mainnya ya. Dan yang kedua, kalau lu lihat dari animasi hewannya kayak sapinya gitu, kayak kurang bagus cuy desainnya cuy. Gua ngeliat kayak sapinya itu terlalu kaku boy ya, desain hewan-hewan dan lingkungannya gitu boy ya. Dan gimana bang kalau dari Marvelous? Kalau dari Marvelous yang gue lihat sih, si Marvelous ini berhasil banyak mendulang kesuksesan cuy. Yang pertama ya, dia itu berhasil kolaborasi sama Doraemon gitu ya. Nah, dunianya itu luas banget cuy. Kalau setelah gue cobain gamenya itu, dunianya luas banget cuy. Kalian bisa explore banyak tempat, walaupun nggak bisa menikah juga, tapi kalian itu merasakan gamenya itu gak repetitif dan menantang gitu boy ya. Dan yang kedua, terakhir itu gue main Harvest Story of Season Wonderful Life ya. Story of Season Wonderful Life. Nah, game ini nih yang gue lihat, pertama gameplaynya itu sangat fleksibel sekali ya. Terus yang kedua, kita bisa milih mau kita milih karakter cowok atau cewek. Yang ketiga, dia itu waktunya real time ya. Gimana tuh bang? Misalnya kita nyiram tanaman pagi gitu ya. Nah sorenya tuh udah kering lagi boy. Terus kita bisa ngeliat perkembangan ini ya, tumbuhan atau tanaman yang kita tanam. Misalkan kita nanam pagi, kadang tiba-tiba sore itu udah tumbuh gitu boy, tumbuh dikit gitu. Kalau misalkan Harvest Moon kan biasanya dia kita nanam sekarang, kita siram sekarang, besoknya baru tumbuh gitu boy. Nah kita bisa lihat perkembangannya secara lead time ya, secara real time maksudnya ya. Terus yang ketiga itu si Story of Season Wonderful Life ini NPC-nya juga menurut gua gak kaku-kaku banget. Kenapa tuh bang? Misalkan dia tuh kadang mau kita kasih hadiah, kadang dia gak mau. Kalau kita paksa kita kasih hadiah, dia bakal marah gitu boy ya. Dan yang gue lihat sih si kedua developer ini lagi bikin gamenya masing-masing boy ya. Yang terbaru itu si Natsume mau bikin lagi tuh, namanya Harvest Moon The Wind of Entos. Bisa kalian lihat di screenshot yang gue tampilin ini. Kalau dari segi grafiknya sih ini menjanjikan ya. Ya semoga ini adalah awal dari bangkitnya si Natsume lah ya, setelah dia terpuruk banget bikin game Harvest Moon yang banyak mengecewakan fans gitu ya. Kalau lu lihat screenshotnya nih, dari segi desain ayamnya itu ya terlihat lucu dan menarik boy ya. Segi karakternya juga terlihat seperti karakter dewasa boy ya. Kalau bisa Harvest Moon kan karakternya tuh lucu-lucu, menggemaskan gitu ya. Dari Story of Season juga kan karakternya tuh terlihat lucu, menggemaskan. Nah kalau di sini tuh terlihatnya seperti karakter dewasa gitu boy. Dan lihat ini di lingkungannya, kalian bisa lihat desain dari rumahnya. Kalau menurutku sih dari desain rumah masih menang Story of Season ya, Wonderful Life ya, sama Story of Season Olive Town guys. Kalau dari sapinya juga gue melihat ini menang sih, dari desainnya menang si Natsume ya yang sekarang nih ya. Daripada Story of Season Wonderful Life tuh sapinya menurut gue kurang menggambarkan game Harvest Moon yang lucu gitu guys ya. Nah ini kalau kalian lihat screenshotnya pas karakter kita lagi naik kuda, kalian bisa lihat boy. Jadi ini desain lingkungannya mirip Legend of Zelda coy ya. Kalau gua lihat ya, ada di desa kita bisa melihat gunung api gitu guys, gunung api yang aktif. Terus screenshot yang selanjutnya kalau kalian lihat ini desain dari dalam rumahnya coy ya. Jadi dia tuh gabungan antara desain kartun dan desain 3D boy ya. Kalau lu lihat ya nih, jadi menurut gue sih ini patut untuk ditunggu guys ya. Oke, nanti kita tunggu gimana perkembangan dua developer ini bikin gamenya. Apakah bakal mengecewakan atau memuaskan kita boy ya, para fans Harvest Moon. Karena si Natsume bakal rilis gamenya di September dan si Marvelous di bulan Juni nih guys, tanggal 27. Oke, itu aja cuy mungkin dari aku ya. Bisikan gaming dari gua. Kalau kalian suka dengan konten gue ini, membahas tentang edukasi game, bisikan gaming, kalian bisa subscribe dan follow TikTok atau Instagram aku ya, karena aku bakal bikin banyak konten seperti ini boy ya. Oke, bye bye, see you on the next video.